Oke guys, bertemu lagi dengan Yuramion. Kali ini kita akan membahas hero baru yang kemarin baru keluar, yang talentnya itu pemimpin atau leader ya, maksudnya untuk keseluruhan. Nah, di sini kita akan langsung lihat, kayaknya bukan keseluruhan guys, keseluruhan dengan leader atau pemimpin itu beda ya, kayak. Beda ya. Nah ini ya, talentnya leader, terus cooperation dan skill. Ini hampir sama dengan talentnya hero baru yang sebelumnya ya. Talentnya hampir sama, leader kooperatif, cuma bedanya dia sama support. Gimana guys ya? Nah ini ya, Claude Leblanc. Hampir sama ya. Jadi leader, kooperatif dengan support. Kalau yang tadi kan sama skill. Nah, sebenarnya dari hero yang talentnya leader kan ada 4. Ada 4 ya total ya. Si Claude, terus ada Victor di sini ya. Ada Victor nih talent leader, terus sama ada Bianca Drake. Nah, masing-masing hero ini dari keempat hero ini punya buff itu masing-masing ya. Jadi kalau untuk Victor itu aku rasa dia cukup bagus hanya untuk di garrison saja. Nah, terlebih dari garrison dia nggak bisa dipakai. Menurutku nggak bisa dipakai di lapangan ya, kurang bagus di lapangan. Bisa aja sih main di lapangan, cuman kurang bagus. Nah, kecuali yang bisa dipakai di lapangan itu ada 3 guys, ada 3. Jadi si Bianca, terus si Claude, sama si hero baru tadi tuh. Hero baru tadi namanya siapa ya? Namanya Isabella. Nah, hero baru ini beda dari yang lain karena hero baru ini dia punya logo S ya, tier S ya. Pokoknya dia ada di tier S. Nah, kalau dilihat di sini untuk skill tier S-nya itu bisa meningkatkan kapasitas squad dari mulai 6% sampai 20%. Itu gede banget. 20% itu gede banget, guys. Nah, terus ini tapi kita masih belum tahu ya cara dapetin apa namanya guys ya, fragmen, kita sebut saja fragmen ya. Ini dari mana? Kalau misalkan hero-hero kayak Rider, Infa kayak gini kan, misalkan Rider ya, cari ininya kan sudah jelas lewat itu kan, lewat apa namanya, lewat ini nih, top commander sama lewat tukar ini nih. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini nggak tahu guys, ini nggak tahu ya. Aku udah punya hero-nya cuman belum mau di up, tapi masih mikir 2 kali gitu. Nah, kita akan langsung bahas aja di sini. Untuk skill satunya, kita akan level max dulu biar kita bisa lihat. Jangan dulu guys, jangan dulu guys. Ini skill baru ya, aman ya, aman ya. Nah, di sini untuk skill satunya dia butuh, kalau sebagai apa namanya, sebagai leader, dia dipasangkan dia ditaruh di lapangan sebagai leader, dia perlu rage itu 1000 dan memberi damage target itu sebesar 15.300. Itu gede banget guys. Di antara hero-hero lain, ini hero damage yang menurutku damage-nya sudah gede banget. 15.000 ya, 15.300, dan itu damage-nya sekali masuk. Kalau kayak Elena kan, Elena dia total itu sama juga sekitar 15 ribuan, tetapi kalau Elena kan dia damage-nya kan damage apa ya? Damage berlanjut ya. Kayak gini ya. Dia tuh damage berlanjut tuh 5.400 selama berapa detik? Selama 3 detik tuh. Jadi anggapannya sama aja 15.000 sekian gitu. Nah, di sini untuk skill satunya itu menghasilkan damage 15.300, dan di sini ada keterangan ketika tidak sedang rally atau garrison. Meningkatkan damage yang diterima oleh 5 squad di sekitarnya sebesar 15%. Kenapa belepotan guys? Kenapa belepotan guys? Sebesar 15% selama 3 detik. Jadi ini tuh apa ya? Udah damage-nya gede, terus dia punya damage AOE gitu. Tapi dalam keadaan kalau misalkan dia nggak ada di garrison atau di rally. Jadi kalau misalkan dia di field battle gitu, dia ngasih damage itu 15.000 untuk 5 squad di sekitarnya gitu. 15%, 15.000. 15% ya selama 3 detik. Damage AOE-nya tuh 15% ke 5 squad tuh. Jadi bagus banget sebenarnya. Dan untuk lanjut skill 2-nya di sini attack squad meningkat sebesar 35%. 35% guys. Besar banget ya. Dan di sini juga ada penambahan kecepatan.
sebesar 15%. Nah, terus di sini ada juga skill tambahannya lagi, serangan dasar mengurangi kecepatan gerak sebesar 20%. Serangan dasar mengurangi kecepatan gerak sebesar 20% tuh. Selama 5 detik tuh. Jadi ini bukan bukan apa ya guys ya? Jadi bukan peluang gitu loh. Kadang kan ada skill yang berpeluang mengurangi kecepatan gerak gitu-gitu kan. Nah, kalau ini tuh bener-bener langsung mengurangi kecepatan gerak, guys. Nih ya, serangan dasar mengurangi kecepatan gerak sebesar 20% selama 5 detik. Tuh. Dan efek ini dapat terpicu hingga satu kali setiap 10 detik. Tuh. Jadi setiap 10 detik itu dapetin satu kali ya, dapetin satu kali pengurangan kecepatan gerak sebanyak 20% selama 5 detik. Itu lumayan banget ya buat ngepok ngepok hero yang larinya kebirit-birit, guys. Jadi bisa langsung di skill gitu. Dan langsung lanjut di sini untuk skill tiganya. Skill tiganya ketika lagi-lagi ya, ketika tidak sedang rally ataupun garrison meningkatkan SP squad sebesar 40%. Buset, ini kayak hero ini ya. Kayak hero apa ya guys ya? Ini ya, ini kayaknya sih ini deh. Hero collab ya. Hero collab sama World Pacific before the Ring. apocalypse. Itu Where will you choose penambahannya to die? Here XP 30%. Oh, or in the 30%, Jaeger? yes. 30% ya. Masih gedean itu dong. Ini cuma 30%, yes. Kayaknya di sini Don't yang take your gedean eyes deh. off me, my darling. Mana-mana I guys, mana know guys. you want to Nah, see ini ya. me. Sama Julia. Hampir sama nih. Sama Julia, penambahan HP squadnya sebesar 40%. Dan ini juga 40%. Si Isabella Vincent ini nih. 40%. Buset, gede banget. Penambahan HP sebesar 40% dan ketika di-update mengurangi damage yang diterima sebesar 8% tuh. Jadi ketika squad kita di-update, itu kita mendapatkan pengurangan damage sebesar 8%. Jadi buff-nya itu hampir sama kayak hero ini nih, si Lien ya, kayak hero Lien. Gimana bacanya guys? Ini kan dia posisi kalau misalkan di-update, dia nambah ya, jika di-update saat tidak sedang rally atau garrison, memberi tambahan damage ke target sebesar 900 tuh. Kalau misalkan skillnya sudah apa namanya sudah 5 semua, itu faktor damage-nya bertambah sebesar 3000, dari 900 bertambah 3000. Dan mengurangi damage skill diterima tuh. Dan mengurangi damage skill diterima sebesar 20% selama 2 detik. Tuh, jadi hampir sama ya sama Hero Lien ini. Jadi kalau Hero Lien tuh semakin dikepung itu semakin sakit. Sama dengan hero ini tadi nih, si Isabella. Jadi ketika dia semakin banyak dikepung, itu mana tadi guys? Mana guys? Nah ini ya. Nah ini. Jadi semakin banyak kepungan yang ngepung dia tuh, damage musuh juga nggak berasa malahan ya. Jadi kalau misalkan ini di combo sama si Lien tadi, udah si Liennya nambahin damage, terus si Isabellanya ngurangin damage musuh gitu ya. Dan untuk skill 4-nya di sini ketika tidak lagi-lagi ini lagi ya. Ketika tidak sedang rally atau garrison meningkatkan damage skill sebesar 25% dan mendapatkan 50 rage setiap 10 detik. Jadi ada reinforce rage, pengisian ulang rage itu. Gila, ngeri nggak? Ngeri nggak guys? 50 rage tuh. 50 rage ini kayak skillnya Cynthia ya. Cynthia itu nambahin 50 rage ya. Jadi raih 50 rage setelah pakai skill. Jadi setelah pakai skill dia mengisi ulang ragenya tuh 50 langsung. Tapi kalau ini dia harus nunggu 10 detik karena 10 detik sekali dia baru nambah 50 rage. Tuh, jadi lumayan banget ya. Dan untuk skill Awaken-nya, di sini adalah skill Awaken yang sangat spesial, guys, sangat spesial. Spesial banget. Di sini ada keterangan sebelum transcending, atau maksudnya itu sebelum ini ya, sebelum skillnya ini kebuka.
Dan di sini juga ada keterangan setelah transcending. Kita baca dulu sebelum transcending di sini. Sebelum transcending ini maksudnya ketika kita awaken doang ya, kayak gini. Nah, misalkan kayak gini, ini skillnya sudah up semua, tapi yang ini belum kebuka sama sekali gitu. Jadi maksudnya itulah dia. Kita langsung sini aja. Dan sebelum transcending di sini ketika bertugas sebagai pemimpin dan tidak sedang dalam rally mendapatkan efek tambahan berdasarkan jenis squad. Tuh. Jadi hero hero talent leader kali ini tuh apa ya? Sangat-sangat spesial menurutku, guys. Karena dia dibuat itu untuk menjadi pemimpin, ya. Karena kalau dilihat dari skillnya di sini skill awakennya itu dia akan mengikuti apa ya, trup yang dia bawa gitu, pasukan yang dia bawa. Kalau misalkan dia bawa pasukan infanteri, maka buff yang didapat yang pertama ini nih, menggunakan grand opening meningkatkan damage squad sebesar 3% selama 20 detik. Efek ini bisa bertumpuk hingga 5 kali dan tetap aktif ketika tidak dalam pertempuran. Nah, ini dia ya. Tapi guys, ini kalau dia jadi pemimpin. Kalau misalkan dia menjadi asisten, hero ini menjadi asisten nih, hero Isabella, dia nggak dapat buff itu guys. Buff skill awaken ini nggak dapat ya. Nah ini ya, kalau misalkan dia mimpin squad rider, dia dapat ini nih, squad khusus rider, grand opening memberikan damage bonus 3.500 kepada dua target terdekat lainnya tuh. Jadi damage AOE lah ya. Terus kemudian di sini kalau misalkan mimpin squad range, di sini meningkatkan damage dari grand opening sebesar 20%. Tuh, wih gede-gede banget, guys. Nah, ini ya, kalau skill sesudah transcending, tapi dengan catatan dia harus menjadi leader ya. Bedanya di mana, guys? Oh, tadi ini 3%. Tadi yang infa kan 3%. Kalau setelah transcending itu 5%. Jadi nambah 2%, lumayan lah ya. Ini juga nih. Kalau rider yang tadi sebelum transcending itu 3.500, kalau sudah transcending bertambah menjadi 5.000. Jadi bertambah 1.500. Dan yang ini tadi damage kalau misalkan dia mimpin range, dia akan dapat penambahan 20% sebelum transcending dan sesudah transcending dia mendapatkan penambahan 30% damage. Jadi hero ini hero ini kenapa kemarin aku ambil itu karena memang buffnya tuh bagus banget guys. Buff dari skillnya bagus banget. Tapi memang buff untuk skill apa ya? Buff untuk skill awakennya nggak kepake ya karena misalkan dia ditaruh di asisten. Sebenarnya aku perlu hero asisten sih sebenarnya ya karena yang pertama aku sudah punya uh, Elena, kemudian aku sudah punya Felix di sini. Mana Felixku, guys? Mana Felix? Mana, guys? Mana, guys? Ini ya, sudah pada di sebelahnya doang, buset. Kagak lihat gua. Di sini Felix, terus di sini ada Elena, dan di sini ada Bella. Jadi kalau Bella tuh kan dia spesifikasinya memang untuk hero pemimpin kan. Kalau misalkan dia nggak ditaruh di pemimpin, dia cuma ditaruh di asisten tuh buffnya kurang, buff skillnya kurang bagus gitu. Kayak gini soalnya ada di skill 4 itu ketika hanya memimpin squad rider meningkatkan damage sebesar 15%. Nah, kalau misalkan ini hero Bella ditaruh di asisten, penambahan damage 15% ini nggak aktif, guys. Gitu ya. Nah, sama dengan si ini nih, sama dengan Daryl. Daryl pun sama. Daryl pun dia punya skill yang harus dia jadi pemimpin. Mana ya? Ada di skill 2 kayaknya. Oh ini ya, di skill 2. Ketika hanya memimpin rider squad, tingkatkan damage skill sebesar 21%. Jadi kayak gampangnya ya. Gampangnya kalau misalkan Daryl dipasangkan dengan Bella itu kurang bagus karena salah satunya pasti apa siapapun yang ditaruh di asisten ya itu nggak aktif, buff buff skillnya itu nggak aktif guys. Kalau misalkan Daryl ditaruh di asisten ya ini buff peningkatan damage skillnya nggak aktif gitu ya. Jadi teman-teman dalam pemilihan tim squad itu harus dilihat dulu dari spesifikasi skillnya seperti apa. Nah di sini juga ada tambahan hero baru juga
yaitu Janet Light sama sama ini guys ya, nggak keluar dia di daftar hero gua, aneh banget. Nah ini ya, si Rick Light nih, Rick Light sama Janet Light. Jadi ini kisahnya tuh adik kakak ya, kisahnya tuh adik kakak guys. Nah ini kita akan bahas juga nanti, karena ini hero yang dibuat juga untuk pemimpin gitu loh. Karena ada skill yang dia cuma untuk memimpin. Nah ini ya, ketika hanya memimpin rider squad meningkatkan pengurangan damage sebesar 10% maksimalnya ya. Jadi hero ini sudah pasti menjadi pemimpin nantinya. Nah, makanya kenapa di sini aku sedikit sedikit bingung karena riderku tuh kan sedikit, hero riderku sedikit dan apa ya? Aku punya 3 pasang armamen di sini yang sekarang posisinya aku untuk armamen pertama aku taruh di Felix dengan total 4,2, terus yang kedua aku taruh di Bella dengan total 2,9, dan yang terakhir ada di sini nih, ada di Rubina itu dengan total 2,4. Nah, rencanaku adalah aku akan upskill-nya si Daryl karena menurutku aku masih perlu talent skill sebagai pemimpin. Nah ini ya, nah ini dia. Jadi aku sudah punya tabungan di sini, tabungan 19 akan jadi 4/5 nantinya. Dan aku punya fragmen legendary tapi belum cukup buat ngejar di top commander depan ini ya. Karena menurutku ini bagus banget guys. Karena menurutku si Daryl ini bagus banget. Dan nantinya aku juga masih bingung mau dipasangkan sama siapa nih. Mau dipasangkan dengan hero alaminya kah? Hero alaminya kan pasangannya sama si ini ya, sama si Rubina. Tuh ya, sama Rubina. Nih, tuh. Jadi Rubina bisa menjadi, kalau Rubina menjadi apa namanya? Gimana sih maksudnya guys? Gimana guys? Jadi Rubina itu bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi pemimpin juga bisa bisa menjadi asisten gitu. Jadi mereka dua ini bisa saling ditukar-tukar guys. Tuh. Sama-sama bagus ya. Tuh, kalau misalkan Rubina menjadi pemimpin nih, memberikan beberapa bonus damage untuk langsung menimbulkan damage tinggi selama rally. Tuh. Memberi bonus pada penyerang saat menerima damage AOE. Tapi menurutku bisa semuanya dipakai guys, karena talentnya dia tuh skill sama rider gitu loh. Di sininya tuh skill, jadi dia bisa menjadi talent pemimpin juga di lapangan gitu ya. Makanya nih aku agak bingung ya, mau up Daryl, kemudian nanti kalau misalkan up Daryl pasangkan dengan Rubina, ini dia mau pakai armamen yang mana? Mau pakai armamen utama atau mau pakai armamen kedua atau ketiga guys? Itu masih bingung guys. Karena hero-hero sebenarnya apa ya? Hero-hero tuh banyak banget yang bagus ya. Banyak hero yang bagus banget kayak si ini nih, kayak si Jack Bronte. Jack Bronte kan dia full skillnya itu bener-bener untuk bebas, bisa menjadi asisten juga bisa menjadi pemimpin, kecuali ada di skill Awaken. Nah, skill Awaken di sini ada di bagian di sini mana guys, mana guys? Nah ini ya, di sini nih, saat menjadi pemimpin mana guys? Nah ini ya, asisten mendapatkan tambahan HP pemulihan sebesar 50%. Tuh, asisten. Jadi secara nggak langsung ini tuh harus jadi pemimpin. Tapi ini skill Awaken ya, setelah Awaken. Kalau sebelum Awaken mah nggak ada pengaruh tuh. Jadi skill Awakennya doang yang kurang bagus gitu. Tapi secara keseluruhan skillnya tuh bagus-bagus banget guys. Sama kayak ini juga Marco Eri yang kolaborasi sama Metal Slug, itu semua skillnya itu bisa dipasangkan dengan semua hero. Pokoknya hero-hero yang apa ya, yang dia dikeluarkan karena collaboration itu sudah pasti bisa dipakai sebagai asisten di hero mana saja. Karena ya seperti ini guys, tuh cuma keterangan-keterangan skill biasa gitu, nggak ada
spesifikasi khusus untuk rider atau range atau infa gitu ya. Kecuali si ini kayaknya kalau sini emang agak beda ya. Si Mai Shiranui collaboration sama Fighter 97. Dia kayaknya ada khusus rider gitu deh. Nah, ini ya. Tingkatkan HP rider squad sebesar berapa nih? 20% gitu ya. Jadi cuma hero kolaborasi sama ini apa sih guys? Bacanya ほら頑張って KOF. Nah, tuh ya. Sama KOF doang yang bener-bener cuma untuk squad rider. Tapi kalau misalkan dua ini bisa dipakai di mana saja ya. Si Fortune Jack favors Bronte sama Marco Marco Eric. Rossi of the PF Squad Company Jadi 1 and Eric Casabato of Sparrows. kesimpulannya aku akan up Isabella Vincenz, tetapi dengan satu catatan, kalau misalkan aku sudah awaken si Daryl dengan aku sudah punya hero ini nih, si Janet Light. Sekarang aku sudah punya 6 fragmen, jadi kurang 4 lagi, dan kita akan dapetin nanti ketika event top commander. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk menyelesaikan di sini ada event trailer park. Gimana baca nih? Trailer park. Nah, di sini terus di sini ada feedback. Nah, di feedback kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, di sini itu nanti ada di bagian atas sini itu mendapatkan hadiah utama yang isinya kok nggak ada muncul di sini ya, karena sudah diklaim kayaknya ya. Yang isinya ini guys, T3 blueprint, T3 device blueprint, 20 T3 device blueprint, 20 loh ya, 20 banyak banget. Sedangkan kalau event AR tuh kalau nggak salah, kalau misalkan kita capai poin maksimal itu cuma mendapatkan 8 atau 11 gitu ya, lupa ya, tapi kisaran segitulah ya. Dan ini berbarengan juga dengan event baru juga di sini, The Wizard of Oz. Event dimana event ini khusus untuk hero Rubina. Nanti tapi kita nggak akan bahas sekarang ya. Sekarang kita cukupkan saja sampai di sini. Sampai jumpa, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.